Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bintang 9 Dadoushi berada di dalam tungku. Ini adalah perasaan Xiao Yan saat ini. Apalagi api ini benar-benar naik dari tulangnya. Rasa sakit itu menyebabkan Xiao Yan menghirup udara dingin. Cairan obat warna-warni di dalam baskom kayu juga menggelegak lebih kencang. Selain itu, seseorang bahkan bisa menggunakan mata telanjangnya untuk melihat benang energi yang sangat kecil dengan cepat mengalir melalui air sebelum akhirnya masuk ke kulit Xiao Yan. Mereka kemudian menghilang dalam sekejap. Kekuatan energi yang terkandung di dalam cairan obat adalah sesuatu yang masih membuatnya terkejut. Apalagi sekarang dia benar-benar mengalaminya untuk dirinya sendiri, memang layak menjadi objek spiritual alami yang membutuhkan waktu lama untuk menggumpal dan mengambil bentuk. Perasaan ini berada di bawah prasyarat memiliki item obat lain untuk menengahinya. Jika dia langsung berendam di dalamnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Seiring berjalannya waktu, tulang warna-warni di tubuhnya juga anehnya berubah menjadi sedikit transparan. Di bawah pengamatan pikiran Xiao Yan, samar-samar dia bisa melihat sumsum yang bergulir dengan cepat di dalam tulangnya. Energi yang mengalir deras dari cairan obat ke tubuhnya tidak berhenti hanya karena tulang di tubuhnya ditutupi lapisan warna-warni. Energi murni yang tak ada habisnya menyerbu tubuh Xiao Yan dalam jumlah besar. Selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengannya, terlepas dari apakah itu tulang, jalur ki atau bahkan sel dan organ, mereka akan menutupi semuanya dengan lapisan warna-warni tanpa kecuali. Dalam sekejap, pandangan batin pikiran Xiao Yan hanya bisa melihat bagian dalam tubuhnya yang berwarna-warni. Hatinya mendesah sedih. Segera, dia mengumpulkan fokusnya. Dia jelas tahu bahwa rasa sakit yang lebih menyiksa akan segera muncul. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, rasa sakit yang membakar lebih dari 10 kali lebih buruk dari sebelumnya tiba-tiba menyebar dari jalur ki, sel, organ, dan bagian lain di tubuhnya setelah lapisan warna-warni menempel di lebih dari setengahnya. Dalam sekejap, seolah-olah nyala api telah dilemparkan ke seluruh tubuh Xiao Yan. Nyala api panas itu tampaknya ingin membakar tubuhnya menjadi tumpukan abu. Ini tanpa ampun melepaskan suhu yang semakin panas. Setelah kekacauan yang membumbung di dalam dirinya, seluruh tubuh Xiao Yan, yang basah kuyup di dalam baskom kayu, telah berubah menjadi warna arang terbakar saat ini. Benang kabut putih merembes keluar dari atas kepalanya. Ada bau gosong samar terbawa dalam kabut putih. Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat dan seutas benang merah cerah mengalir dari sudut mulutnya, sekarat dagunya sampai tampak cukup berdarah. Yao Lao memutar tenggorokannya saat dia berdiri di luar baskom kayu. Tangannya tanpa sadar mengepal. Kecemasan melintas di matanya yang tampaknya tenang. Dia jelas tahu keuletan Xiao Yan. Namun, yang terakhir masih berubah menjadi seperti ini dengan mencuci dan memurnikan tulang meskipun dia tangguh. Sulit membayangkan rasa sakit seperti apa itu. Yao Lao mungkin tahu bahwa mencuci dan memurnikan tulang ini pasti akan sangat menyakitkan, tapi dia tidak yakin sejauh mana tingkat yang disebut rasa sakit ini akan dicapai karena dia belum pernah menggunakan core quenching body milk sebelumnya. Dari tampang situasi Xiao Yan sekarang, dia mengerti bahwa dia telah meremehkan rasa sakit dari mencuci sumsum seseorang. Karena semuanya telah mencapai titik ini, dia hanya bisa berdoa dengan tenang agar Xiao Yan dapat terus bertahan. Tidak ada pilihan lain. Rasa sakit. Selain rasa sakit, hanya ada rasa sakit. Pada saat ini, makna yang diwakili oleh kata ini sedang disalurkan dari setiap bagian tubuhnya. Selain penderitaan pahit, dia juga tidak memiliki solusi sedikit pun sehubungan dengan ini.
Satu-satunya hal yang menyebabkan dia sedikit bersyukur adalah dia bisa dengan jelas merasakan gelombang energi kuat yang dipancarkan mengikuti penyebaran panas yang membakar dan menyakitkan di dalam tubuhnya. Dia menyadari bahwa setelah panas yang membakar, sumsum tulang, jalur ki, sel, otot, delel, di dalam tubuhnya secara bertahap mengalami perubahan drastis dan lengkap. Jelas, apa yang disebut pencucian dan pemurnian tulang ini benar-benar memiliki efek magis yang besar. Tetap bertahan. Xiao Yan mengatupkan giginya, dan dengan kejam meraung di dalam hatinya. Setelah menderita dengan cara ini untuk waktu yang lama, roh Xiao Yan tiba-tiba menjadi sedikit linglung mungkin akibat mati rasa terhadap semua itu. Di bawah kondisi linglung ini, rasa sakit panas yang membakar di dalam tubuhnya sangat berkurang. Dia baru saja membangun beberapa perlawanan setelah menahan rasa sakit yang membakar ini untuk waktu yang lama. Siksaan itu secara bertahap berlalu di bawah aliran waktu yang sangat lambat. Pada akhirnya, Xiao Yan benar-benar turun ke keadaan linglung setengah bangun dan setengah tertidur. Perasaan yang mendekati keadaan tersesat ini telah menyebabkan dia melupakan konsep waktu. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah tulang, pembuluh darahnya, sel-selnya, delel, sedikit demi sedikit, perlahan-lahan menjadi lebih murni dan lebih keras di bawah rasa sakit yang membakar ini. Yao Lao meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berdiri di dalam gua gunung. Dia berdiri di luar baskom kayu tanpa bergerak. Sudah 3 hari sejak Xiao Yan memasuki baskom kayu. Yao Lao tidak mengambil satu langkah pun selama 3 hari ini. Semua perhatiannya terfokus pada Xiao Yan. Siu! Cahaya 7 warna tiba-tiba melintas ke dalam gua dari pintu masuknya. Akhirnya, itu bertahan di atas baskom kayu. Xiao Yan bermata, Heaven Swallowing Python, yang seluruh tubuhnya seperti arang yang terbakar. Ia tanpa sadar mendesis saat ia menjulurkan dan menarik lidahnya. Ada kekhawatiran di mata ular itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia telah mengalami masa yang paling menyakitkan. Hal-hal setelah ini akan menjadi sedikit lebih lancar. Yao Lao tersenyum. Pandangannya beralih ke cairan obat di dalam baskom kayu. Dia mempelajari warna yang jauh lebih pucat dari cairan obat saat dia berbicara. Heaven Swallowing Python memanjang dan menarik lidah ularnya, tampaknya telah memahami kata-kata itu. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya sebelum keluar dari gua gunung. Ia ingin membantu melindungi Xiao Yan di dunia luar dan mencegah apapun agar tidak mengganggunya. Tatapan Yao Lao sekali lagi tertuju pada tubuh Xiao Yan setelah dia melihat Heaven Swallowing Python pergi. Dia dengan lembut berkata, sepertinya akan segera. Rasa sakit yang membakar yang tampak seperti api yang mengamuk tanpa sadar menjadi jauh lebih lemah di tubuh Xiao Yan. Lama setelah itu, rasa sakit yang membakar diam-diam menjadi lebih lemah sebelum menghilang. Saat rasa sakit yang membakar menghilang, pikiran Xiao Yan yang bingung tiba-tiba terbangun. Pikirannya buru-buru menyapu tubuhnya, dan dia tercengang menyadari bahwa banyak warna yang awalnya menutupi tubuhnya telah benar-benar lenyap. Tulang, pembuluh darah, dan bagian lain di tubuhnya memancarkan cahaya berpendar samar. Sekilas, cara ini tampaknya menyembunyikan energi yang tak ada habisnya. Pikiran Xiao Yan terbangun. Itu seperti kunci dan tubuh bagian dalam yang semula sunyi segera memulai sirkulasi terakhir untuk transformasi lengkapnya, seperti mesin yang presisi. Bang! Suara teredam lembut terdengar. Pikiran Xiao Yan agak tercengang saat dia melihat energi besar yang meletus dari setiap sudut tubuhnya dan dia sejenak linglung. Selama Xiao Yan linglung, sejumlah besar energi murni secara otomatis mengalir ke jalur kinya. Jika itu di masa lalu, pembuluh darah Xiao Yan pasti akan merasakan sakit yang bengkak jika sejumlah besar energi mengalir masuk. Sekarang, bagaimanapun, jalur kinya hanya meluas dan menyusut dengan cara yang sangat keras mengikuti energi yang mengalir masuk.
menyerap semua energi besar yang datang dalam satu gelombang demi gelombang tidak menyebabkan Xiao Yan menderita sedikit pun rasa sakit. Gelombang energi ini sangat besar, tetapi sangat murni sehingga membuat orang terkejut. Tingkat kemurniannya sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi memurnikannya. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, energi ini tidak memiliki perlawanan sedikit pun terhadap Xiao Yan. Semudah melambaikan tangannya. Energi besar bergerak dan beredar di sepanjang jalur vena, flame mantra, di dalam tubuhnya. Sehari kemudian, itu menjadi seperti banjir meletus yang membawa gemuruh keras karena berulang kali mengalir ke kristal Dou di dalam pusaran. Di bawah aliran energi yang besar ini, Dou kristal seukuran telur merpati sebenarnya mulai mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pikiran Xiao Yan membawa kejutan saat dia melihat Dou kristal yang berkembang pesat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Dou Qi yang disimpan di dalamnya dikeluarkan beberapa kali. Di bawah tren ini, menembus bintang 9 Dou Shi adalah sesuatu yang semudah membalikkan tangan. Bang! Energi mengalir dan melonjak tanpa tahu bagaimana menjadi lelah. Pada saat tertentu, suara yang sangat pelan akhirnya terdengar di dalam tubuhnya. Setelah munculnya suara jernih ini, Xiao Yan menyadari bahwa kristal Dou, yang telah mencapai kapasitas maksimumnya, sekali lagi memiliki ruang akomodasi yang sangat besar muncul di dalamnya. Di bawah suara aneh ini, kristal Dou, yang telah mencapai ukuran telur ayam, tiba-tiba mengembang sampai seukuran kepalan tangan. Selain itu, cahaya intens yang terang berulang kali melonjak keluar. Itu bersinar di bagian dalam pusaran sehingga tampak seperti siang hari. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia merasakan berbagai perubahan di dalam tubuhnya. Dia jelas tahu bahwa dia baru saja menerobos penghalang Dou Shi bintang 8 saat ini dan benar-benar menjadi bintang 9 Dou Shi. Selama dia maju selangkah lagi, dia akan bisa masuk ke kelas Dou Ling. Karena pembengkakan Dou kristal yang tiba-tiba, Xiao Yan merasakan bahwa perasaan yang semula dipenuhi di dalamnya berubah menjadi perasaan yang jauh lebih kosong. Pikirannya segera bergerak dan dia mengedarkan energi murni terakhir dalam jalur Qi-nya sebelum menuangkannya ke kristal Dou. Namun, setelah memajukan levelnya, kristal Dou tidak lagi memiliki lubang tanpa dasar yang dimilikinya sebelumnya. Menuangkan gelombang energi ini seperti batu yang tenggelam ke laut dan tidak memberi Xiao Yan perasaan penting. Kesenjangan antara Dou Shi dan Dou Ling memang sangat besar. Sepertinya agak mustahil untuk langsung menerobos ke kelas Dou Ling sekaligus. Pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Dia menghela nafas dengan menyesal, dan baru saja akan berhenti dan mundur ketika dia tiba-tiba menemukan kekuatan isap yang kuat yang secara otomatis melonjak keluar dari Dou kristal. Saat kekuatan isap ini meletus, gelombang energi yang sangat kuat segera mengalir ke tubuhnya dari dunia luar. Karena tubuh Xiao Yan berada di dalam cairan obat yang mengandung energi yang sangat agung, gelombang energi yang sangat besar bergerak melalui kulitnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia mengabaikan kendali Xiao Yan saat mengisi melalui pembuluh darah Xiao Yan. Setelah diedarkan sekali, itu akhirnya bergegas ke Dou kristal dengan cara yang kasar dan tidak masuk akal. Xiao Yan tercengang saat dia melihat apa yang terjadi di dalam tubuhnya yang lepas kendali. Beberapa saat kemudian, dia mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata, "Jika kamu ingin mengambil energinya, ambillah sampai kamu kenyang. Jika Anda memiliki kemampuan, ambillah sampai saya menerobos ke kelas Dou Ling." Setelah kata-kata ini terdengar, pikiran Xiao Yan mengaktifkan metode Qi, Flame Mantra, dan mengedarkan energinya. Mengikuti peredaran metode Qi, energi yang mengalir tak terkendali ke dalam tubuhnya menjadi lebih liar. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.